Saya Kelihatannya menarik tuh ini, masalah oposisi itu. iya, saya kepengen ini nih, kepengen menarasikan tentang rencana pertemuan Mega dengan Prabowo ya. Itu kan kalau terjadi kan bukan hanya diduga, tetapi kemungkinan besar itu akan menjadi kenyataan. Tidak akan ada lagi oposisi, Ya, itu tidak yang ada saya lagi lihat oposisi. itu. Jadi Pak Prabowo sendiri yang ngomong semacam doorstop itu waktu dia mengatakan kayak gini. Ya, kita akan ketemu paling tidak apa namanya di bawah 10 hari sebelum pelantikan kabinet, pelantikan kabinet nantinya. Artinya begini, ketika eh, PDIP bergabung menjadi bagian dari partai pendukung Prabowo, ya sudah tidak ada oposisi. Itu yang akan terjadi, Bang Tigor, Bang Komar. Ya. Terus Ya, betul. apa ya? Bagaimana kita melihat ini? Apakah bangsa ini memang akan terus-menerus begini ya? Pemerintahannya berjalan tanpa oposisi? Ya, ini saya pikir kerugian besar ya, kerugian besar untuk Indonesia karena seperti tidak ada check and balances kan. Dan yang paling utama itu sebetulnya kan Prabowo ini jadi presiden itu tidak bisa dikatakan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dia kan hanya terpilih, katakanlah yang secara resmi 58, walaupun itu kita meragukan angka itu. Berarti kan ada 42%. Yang paling tidak pemilih Anies itu ada 40 juta yang memilih Anies. Dan kalau mereka semua menjadi satu suara kur di parlemen, ini sebetulnya menjadi gelagat buruk untuk masyarakat Indonesia. Ya, substansi oposisi itu adalah pemikiran balik atau pemikiran kritis terhadap penyelenggaraan negara. Jadi kalau tidak ada, artinya tidak ada lagi yang kritisi. Dan kalau masyarakat secara langsung melakukan kritisi, bukan lembaga yang melakukan, cenderung tidak didengar itu. Parlemen dan pemerintah sudah menjadi satu kesatuan, dia menjadi sangat kuat. Sangat kuat. Nah, sesungguhnya Ya, hanya rakyat itulah tujuannya untuk mewakili aspirasi rakyat. Tidak kalau saya menjadi lihat, stempel Kalau dari ini ya Bang presiden. Yasin ya, banyak Bang Yasin ya. Jadi kita lihat secara nyata yang kita hadapi sekarang. Kalau partisipasi masyarakat itu tidak dikumandangkan secara sepentingnya, itu bisa kita lihat. Misalnya partisipasi yang sangat dibatasi untuk revisi Undang-Undang KPK. Sekarang KPK bermasalah tentang Omnibus Law bermasalah juga, tentang IKN bermasalah. Jadi artinya kalau nggak terjadi dialog yang intens sesama anggota masyarakat, maka akan banyak kebijakan nanti pemerintah yang hanya pukul gong di parlemen, tapi akhirnya masyarakat Indonesia yang mengalami karena tidak dilakukan secara prudent gitu menurut saya, Bang. Ya betul, itu yang akan terjadi. ya memang Dan kalau misalnya secara fakta bahwa di DPR sudah tidak ada lagi oposisi, maka sulit di situ ditemukan interaksi pemikiran, interaksi ya, pendapat, karena yang ada adalah komando. istilah Bang Komar ini menarik ini istilah komando ini. Iya, Apalagi kalau lihat fenomena Pak Prabowo sebagai mantan Militer ya. sebagai militer, wah ini persoalan komando ini akan menjadi lebih dominan. ya, jadi artinya tanpa oposisi itu nanti komando semua. Dan kemarin yang terjadi seperti Bang Tigor katakan itu kan IKN, Omnibus Law, semua itu kan karena komando kan. Jadi semua dikomandokan, dikerahkan, diorganisir, sampai akhirnya terjadilah keputusan undang-undang itu. Dan kita kan nggak bisa jamin bahwa di era Prabowo tidak akan terulang lagi. Itu soalnya. Tapi situasi ini Bang Komar ada kesempatan. Situasi ini ada kesempatan untuk Anies ya. Untuk Anies ada hikmahnya dia nggak kepilih jadi peserta di kompetisi Gubernur DKI. Artinya Anies punya kesempatan sekarang untuk membuat ormas atau partai yang antitesa dari partai yang sekarang. Jadi partai yang Nah sekarang itu itu kalau kalau mereka sudah berkoalisi, ya
Nah, saya pikir ada nih, ada kesempatan untuk Anies untuk tampil sebagai kalau di dalam Inggris itu ada namanya presiden bayangan ya, dengan portofolio menterinya yang strategis. Tapi saya harus wanti-wanti dari awal, Anies harus tahan napas panjang. Jadi jangan berapa namanya berkeinginan atau memaksakan diri harus menjadi calon di 2029. Menurut saya dia harus pikirin panjang. Artinya ada kesempatan untuk Anies dari 2004 sampai 2009 untuk menata partainya sesuai dengan kehendak pemilihnya yang 40 juta itu, dan panggungnya itu menurut saya cocoknya di 2034. Bagaimana Bang Yasin? Jadi gini Bang, kalau sebelum masuknya PDIP misalnya menjadi bagian dari Kim, maka ya biasa-biasa aja. Boleh saja Anies menunggu pemilu 2029 lalu ikut dengan partai-partai yang ada. Tetapi ketika sudah tidak ada lagi partai yang hadir sebagai partai yang bisa memberikan koreksi terhadap pemikiran-pemikiran pemerintah atau check and balance terhadap pemikiran-pemikiran pemerintah, maka sebenarnya sudah menjadi fardu kifayah bagi Anies untuk segera mendirikan partai. Partai ini walaupun belum bisa mengusulkan presiden, tetapi sudah bisa disahkan sebagai partai yang siap mengikuti pemilu. Artinya dia bisa menjadi partai yang menjadi peserta pemilu ke depan, dan dari awal-awal sudah bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya check and balance. So, kenapa? Masyarakat membutuhkan. Kalau kita berbasis pada Undang-Undang Dasar 1945, maka sebenarnya upaya untuk membatasi kebebasan presiden melakukan mengembangkan kebijakan tanpa check and balance itu sangat ditekankan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu sangat berpihak kepada rakyat dalam kaitan dengan pemikiran-pemikiran mereka. Karena apapun yang dilakukan oleh presiden, program apapun yang dikembangkan pada akhirnya akan berimbas kepada masyarakat. Presiden bisa berleha-leha dengan hasil kerjanya. Mungkin kalau berjalan lancar namanya dapat, kalau tidak berjalan lancar mungkin dapat komisi, korupsinya bisa mendapat bagian. Kalau tidak ada check and balance, itulah yang akan terjadi. Maka kita berharap bahwa justru dengan menyatunya PDIP masuk ke dalam Kim, wajib bagi Anies Baswedan yang pernah membuktikan diri sebagai calon presiden yang mendapat suara signifikan untuk melakukan langkah-langkah mengambil posisi untuk tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya check and balance terhadap pemerintah yang berjalan. Ya Bang, kalau menurut saya yang penting begini, yang penting Anies tidak kebembat. Tidak kebembat itu artinya tidak bernafsu untuk ditawarkan masuk ke dalam kabinet atau terkooptasi oleh kekuasaan. Anies, tadi kata Bang Yasin, fardu kifayah itu betul. Jadi situasi kita ini kan buruk sekali Bang, masyarakat kita ini buruk sekali. Abang lihat kan ada orang anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, ya kan, semua itu serba kacau bangsa kita ini. Harus ada pemimpin yang bisa mengeluarkan kondisi ini. Dan saya pernah bilang kepada Bang Yasin bahwa yang bisa mengeluarkan negeri kita dari kondisi kacau ini, carut marut masyarakat ini adalah harus level Nabi Musa, ya, karena dia memang levelnya harus betul-betul spiritual. Nah, kita membutuhkan orang-orang seperti itu, dan saya berharap Anies bisa seperti itu. Jadi yang dia bangun bukanlah kekuatan politik, tetapi
penguatan kualitas masyarakat. Bagaimana masyarakat agar kuat kualitasnya. Tidak seperti Betul. sekarang, ya kan? Ada money politik, Betul itu Bang Komar. ada. Nah, itu harus melalui sebuah gerakan yang kita sebut dengan gerakan civil society, yaitu gerakan masyarakat berperadaban, masyarakat berkualitas. Nah, contoh saja misalnya Anies bisa saja memobilisir untuk membangun perpustakaan di setiap kelurahan, jadi itu sudah hebat betul. Dan kemudian melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap budaya. Misalnya kalau Maulid misalnya di kampung-kampung itu kan selalu terbiasa dengan ceramah dan sebagainya. Nah, Anies harus mengeluarkan pemikiran baru bahwa dengan Maulid kita bersih-bersih kampung, bersih-bersih selokan dan sebagainya. Jadi ada sebuah gerakan seperti itu. Tidak menyalahi substansinya, tapi Mendekat ke malah rakyat. meningkatkan kualitasnya gitu. Jadi harus ada Nah, gerakan Bang Komar, seperti itu. Bang Komar, kalau kita berkaca dari tetangga ya, apa namanya di Malaysia, kan eh, mirip kan Anwar Ibrahim itu kan masuk penjara. Kalau Anies kan dia keluar dari gelanggang, dipaksa tidak bisa mencalonkan diri sebagai gubernur di Jakarta. Artinya sebenarnya intinya sama, didolimi kan oleh penguasa. Nah, kalau kita berkaca dari situ, itu baru kalau tidak salah pemilu keempat lah Anwar Ibrahim itu berhasil menjadi presiden. Tapi dia sudah membuat partai yang antitesa dari yang sebelumnya. Nah, setelah sekarang dia jadi perdana menteri, dia menguasai Malaysia sudah sangat mungkin kan. Sekarang dia sudah bisa mengeluarkan apa namanya hal-hal yang sangat berbeda pada zaman pemerintahan sebelumnya. Seperti misalnya kalau pemerintahan sebelumnya sangat syarat dengan KKN ya, dan itu kan miliaran dolar. Malah Anwar Ibrahim gajinya pun nggak diambil. Nah, ini kan sebetulnya pembeda yang sangat besar. Jadi kalau Anies mau melihat Anwar Ibrahim, ada kesempatan itu. Dia menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak gila jabatan, tapi punya program yang bersifat jangka panjang gitu. Jadi saya sepakat dengan Bang Komar tadi, pokoknya Anies sekarang itu jangan sampai terjebak dengan apa namanya masuk ke kabinet, ditawarin jadi wakil presiden pun nggak boleh dia. Dia harus fokus saja membuat partai yang menjadi harapan untuk masyarakat, paling tidak pendukungnya ya 40 juta itu. Sekarang kalau dia bikin partai itu yang bisa meyakinkan itu, saya pikir itu sudah menjadi fokus utama sekarang ini. Ya, Ya, sebenarnya begini. Banyak sekali yang bisa dimainkan, bukan hanya bersih-bersih selokan, bukan hanya partisipasi sosial, tetapi menyadarkan masyarakat. Yang paling penting ini menyadarkan masyarakat bahwa mereka sebenarnya memiliki hak di dalam kehidupan bernegara ini. Coba bayangkan, masyarakat kita ini rupanya tergantung kepada impor bawang putih 95%. Kemudian daging kurang lebih 70%. Dari kondisi seperti itu, kita ketergantungan seperti itu, kok kita masih punya pengangguran? Kalau negara itu memberi perhatian kepada masyarakatnya, kan sebenarnya dia bisa mendorong agar anggaran itu masuk kepada masyarakat dalam rangka pengembangan pertanian di hal-hal yang bisa kita tutupi, misalnya dalam persoalan bawang. Karena kan kalau tidak fair di dalam pengelolaannya, ada saja caranya. Para importir itu akan menutup kemungkinan masyarakat untuk mengembangkan komoditas-komoditas di dalam pertaniannya. Universitas tidak melakukan research and development di dalam kaitan yang seperti itu. Akibatnya kan tidak berkembang. Nah, posisi inilah yang sebenarnya sangat penting dihandle orang-orang seperti Anies. Dia dorong sedemikian rupa, dia cermati sedemikian rupa berapa anggaran yang digelontorkan dalam rangka memberdayakan masyarakat petani agar bisa menghasilkan komoditas-komoditas yang langka yang kita tidak bisa miliki dalam rangka memperkuat neraca pembayaran yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Sehingga
partisipasi Anies itu sebenarnya partisipasi yang sangat membantu bagi pemerintah, Ya. tetapi mungkin apa namanya akan dilihat sebagai suatu prestasi yang tersendiri yang baik juga bagi Anies. Jadi tidak perlu terlibat di pemerintah. Saya kira itu banyak hal-hal yang perkembangan, misalnya e-commerce di negeri kita yang diintervensi habis dengan barang-barang dari luar. Itu kan sebenarnya keprihatinan luar biasa yang seharusnya bisa men-trigger pembukaan lapangan kerja lebih banyak. Nah, tapi karena apa namanya kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya secara langsung itu kan rendah. Nah, disinilah kita berharap orang figur seperti Anies yang memang memiliki dukungan cukup bagus dan kerekatan yang kuat dengan masyarakat itu bisa mengambil peran. Nah, siapa lalu yang akan menopang? Saya kira mau tak mau memang harus diorganisir. Dan Ya, organisasi itu apakah partai politik bisa atau paling tidak ormas. ya, saya lebih cenderung ke ormas, organisasi kemasyarakatan. Jadi menempatkan diri sebagai civil society, modal sosial. Jadi nyata di dalam masyarakat. Seperti Muhammadiyah misalnya dalam pendidikan. Tetapi Anies bergerak bukan di bidang pendidikan, tetapi di bidang penguatan kualitas masyarakat. Salah satunya seperti Bang Yasin katakan tadi, di bidang pertanian, di bidang pemikiran. Sehingga dia bisa mengguidance bukan hanya masyarakat, tetapi juga pemerintah. Pemerintah tidak sembarangan untuk melakukan sebuah keputusan tanpa melihat referensi dari Anies. Dan Wah, itu, kalau bisa sampai begitu itu luar biasa itu. ya, dan itu Anies harus menyadari posisinya bahwa dia didukung oleh banyak orang Ya, dan dia harus menegaskan dirinya tentang siapa dirinya. Sehingga itu ya. tadi saya bilang harus selevel Nabi Musa Dan itu untuk bisa sebetulnya merubahnya. bukan Bang Kemar, pekerjaan yang sulit bagi Anies karena kan makanya buku apa namanya buku waktu jadi presiden itu calon presiden itu kan sudah lengkap, itu sangat sangat lengkap, malah beberapa ahli itu melihat hampir nggak ada kelemahannya. Nah itu buku itu masih sangat aktual untuk dipakai, sehingga Ya, ya. kalau misalnya nanti bertindak sebagai pengawas untuk Presiden Prabowo, itu bisa jadi referensi. Dulu saya menjanjikan ini loh. Nanti akan ada antara apa yang direncanakan dengan apa yang diperbuat Prabowo, kalau terjadi ini sebetulnya bisa bagus banget itu. Ya. Dan sebenarnya bisa digerakkan sendiri oleh Anies gitu. Dalam artian Ya. gini. Ini kan cenderungnya biasanya mungkin Prabowo pada awal-awalnya pasti tidak tertarik lah akan terjadi matahari kembar kayak gitu. Tapi kan ini terpaksa harus ada matahari kembar dalam artian dimanapun pemerintahan demokrasi itu kalangan oposisi juga menonjol. Jadi di samping presiden menonjol, oposisinya juga menonjol. Karena kenapa? Itu menunjukkan bahwa orang-orang oposisi itu memiliki pemikiran terbaca oleh masyarakat dan presiden memiliki pemikiran terbaca oleh masyarakat. Yang mana yang terbaik itu akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat di dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Dan itulah di situ proses pencerdasan sebenarnya yang dilakukan dengan jadi dia lakukan check and balance itu saja sudah terjadi kecerdasan dari masyarakat, peningkatan kecerdasan politik dari masyarakat. Ya, jadi mungkin sebaiknya ormas dulu. Ketika terjadi penguatan, maka partai terbentuk. Gitu. Jadi harus bertahap seperti itu menurut saya, Bang. Ya mungkin Ya, waktu jadi di misalnya berapa? kita lihat Ya, ya, satu kita lihat tahun misalnya ormas. pada saat misalnya kita lihat contoh spesifiknya ya, pada saat ada demonstrasi dari Partai Buruh bahwa menolak Omnibus Law itu, itu sebetulnya kalau nanti di zamannya Anies sebagai ininya, dia lebih konseptual. Jadi
ada orang lapangan yang misalnya dipelopori oleh para buruh, tapi mereka dilengkapi dengan konsep yang sebetulnya sudah siap. Jadi mereka tidak hanya slogan-slogan kemarahan, tapi memang ada ininya, ada konsep yang bisa ditunjukkan lebih bagus daripada yang suatu saat akan terjadi kalau misalnya seperti itulah. Mudah-mudahan Prabowo Ya, nggak ya. seperti Jokowi ya, gitu ini. Oke, menurut saya itu bagus itu. Jadi ada gerakan lapangan, ada pemikiran. Jadi pemikiran dengan Jadi gini Bang, ini yang perlu diketahui. Oposisi itu bisa menggunakan hak inisiatif rakyat untuk Ya. mengajukan kepada DPR dalam rangka pembuatan undang-undang atau mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang. Jadi inisiatif ini adalah partisipasi yang sangat bagus yang dilakukan. dan Dan itu kalau selama ini lemah kan Bang ya? Selama ini lemah. Betul. Nah, Lemah misalnya ya kita ambil hampir tidak contoh ada lah ya. apa inisiatif rakyat itu. Ya, jadi kita lihat contoh misalnya di Mahkamah Konstitusi. Itu kan ada perubahan besar di Indonesia sebetulnya hanya dilakukan oleh 2 orang mahasiswa yang secara spontan melakukan review ya ke Ya. Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti ini dia hari-hari akan datang. Memang Anies harus menyiapkan, misalnya tadi saya tertarik sekali Bang Yasin itu, ada undang-undang inisiatif dari rakyat untuk misalnya pembenahan sistem kepartaian gitu ya, atau inisiatif untuk lembaga kepresiden, atau inisiatif untuk pemilu yang lebih baik. Ya, model-model itu kan sebetulnya sangat bagus untuk ditangani oleh Anies. Ya, kalau terorganisir secara baik, maka dia menjadi efektif, bahkan menjadi guidance itu, menjadi koridor terhadap kebijakan pemerintah, Ya. sehingga tidak sembarangan. Ya, yang paling utama bahwa memang kehadiran Anies menunjukkan bahwa oposisi itu penting. Ya. Dan keniscayaan di dalam negara demokrasi. Dan kita berharap bahwa Pak Prabowo mau itu meladeni yang namanya oposisi dalam rangka performance demokrasi yang lebih bagus, dalam rangka performance kinerja yang lebih bagus. Dan oposisi Anies yang semodel ini itu adalah berdasarkan kondisi objektif kan, kondisi objektif pada saat ini memang harus demikian adanya. Ya. Iya kan, Bang? Betul. Betul itu. Jadi ini kan panggilan sejarah ya, panggilan sejarah untuk Anies. Kalau kita lihat seperti kenapa dia nggak bisa maju di gubernur itu nggak perlu ditangisi, karena peran yang seperti kita diskusikan ini jauh lebih penting daripada sekedar gubernur, karena ini kan untuk ukurannya Indonesia gitu, yang peranan dia di masa yang akan datang ini. Betul. Oke, saya kira bagus ya Bang. Ya. Bisa kita kembangkan berikutnya. Ya. Kita cukupkan aja dulu ya. Ini mau maghrib nih. Oke, sip. Oke, Bang Tigor, yuk. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi.